Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Tori Bijaksana di Vlogtory. Jadi pagi ini saya habis nganter anak saya untuk imunisasi. Yang pertama, imunisasi polio. Sesuatu hal yang dulu saya tolak dan tidak saya rencanakan untuk di polio alias di imunisasi. Dulu saya berpikir saya nggak mau imunisasi anak saya karena bla bla bla, banyak alasan. Terus berhubung berproses ya, terus hampir setiap bulan sekali ngadain acara bareng dokter-dokter spesialis anak, terus dokter kandungan juga sesekali, atau mengenai gizi-gizi anak dan lain sebagainya lah. Pokoknya tematik-tematik tertentu yang sedang pengen dibicarakan waktu itu. Nah, prinsipnya begini, karena saya menyadari bahwa selama ini saya hidup di dalam pikiran saya sendiri. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, apa salahnya dipelajari. Dan yo ternyata urip neng jero pikirannya awake dhewe itu nggak enak. Kita terstigma dengan pikiran kita sendiri, dan bahkan ya syukur apa ya, menurutku pikiran itu kadang-kadang menjebak, bahkan seringkali menjebak. Bahkan kalau misalkan kita cemas gitu kan, kita cemas terus kemudian kita memikirkan kecemasan itu, dan kita semakin cemas karena memikirkan kecemasan yang sama. Dan makanya beberapa waktu yang lalu saya sempat menulis kalau ketakutan yang paling menakutkan adalah ketika kita takut pada rasa takut itu sendiri. Jadi ketakutan kita udah tidak rasional karena udah mengalahkan rasa takutnya itu sendiri, lebih menakutkan daripada rasa takutnya. Jadi ketakutan yang paling menakutkan adalah rasa takut pada rasa takut itu sendiri. Yang menurutku ya nggak wajar aja ketika kita sudah terlalu berlebihan untuk sampai ke sana. Makanya hal-hal yang menurutku tahun ini jadi cukup istimewa di saya pribadi, di kehidupan saya adalah yang pertama, untuk pertama kalinya saya beberapa waktu yang lalu belajar dan mulai stand up. Baru 2 kali open mic, terus mengikuti beberapa kali event open mic-nya, dengan baik yang open mic biasa atau yang open mic yang istimewa. Kayak yang kemarin, beberapa postingan foto yang saya post itu adalah salah satu Jumat Tour stand up komedi stand up Indo Solo, yang dari acara itu yang terakhir kemarin Jumat malam itu membuat ya saya sadar bahwa aku itu sebulik goblok. Nah, karena aku sadar goblok, ya piye meneh. Makanya hal-hal yang dulunya sangat idealis sekali di aku, bahwa aku harus begini, aku harus begitu, akhirnya ya pelan-pelan aku akuisisi. Pelan-pelan aku mulai atur diriku sendiri untuk tidak seidealis dulu. Saya lebih ke realistis banget. Mungkin belum sampai ke yang realistis, tapi selalu bernegosiasi dengan keadaan yang ada. Jadi nggak gegabah lagi. Dan dengan bertambahnya anak di kehidupan saya, itu ada hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan juga. Saya tiba-tiba mau untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan, mungkin jarang saya lakukan, dan itu saya lakukan dengan penuh senang, tanpa terbebani. Wah, kudungin enggak. Dan yang pasti adalah saya menilai hadirnya anak ini adalah sebuah kehadiran yang saya sudah siap. Sama persis ketika saya waktu memutuskan menikah di usia 29 lalu. Ini memasuki pernikahan yang kedua, pernikahan tahun kedua maksudnya. Jadi salah satu hal yang saya syukuri adalah ya semua datang dengan kesiapan. Saya siap menikah, kemudian siap punya anak, dan mungkin kejutan yang sangat gede banget sih untuk lahirnya anak saya yang pertama ini. Dan makanya dan untuk penamaannya sendiri pun, si anak ini cukup panjang dari yang nemu dari awal. Itu satu kata bahasa, terus di tengah perjalanan menuju tempat kerjaku nemu lagi Renjana. Kayaknya waktu itu kan ada 3 suku kata, bahasa, Renjana, bijaksana gitu. Antara bijaksana dan bijaksana, pakai J dan pakai C. Terus akhirnya saya pikir-pikir,
lebih baik di bijaksananya, karena itu menunjukkan keterangan. Dan suatu hari saya ngimpi bahwa ada seorang yang bilang kepada saya, anak saya harus dikasih nama 4 suku kata. Bingung, pengen apa, sesuatu kata apa yang bisa menyambungkan antara bahasa, rencana, dan bijaksana di antara mereka, entah di depan, entah di belakang, entah di tengah. Ya udah, akhirnya karena pengen nyari nama dan pengen nyelesain proyek tulisan, pesanan tulisan, akhirnya saya pergi ke Malang, dan cerita ini sudah saya sempat sarikan di Instastory saya. Ya terima kasih pada istriku karena waktu itu mengizinkan aku untuk pergi ke Malang selama kurang lebih 2 hari, dan bersyukurnya di hari yang malam kedua loh nggak salah, atau malam pertama, pokoknya selama di sana akhirnya saya menemukan satu nama yang saya pakai di nama ketiga anak saya, yaitu Tinampi. Tinampi itu sebenarnya kalau misalkan saya boleh cerita lebih banyak, itu dari bukan serapan ya, tapi saya mencari padanan kata dari kata penerimaan, acceptance, accept. Kan nggak mungkin kalau anak saya tak kasih nama bahasa Inggris. Nggak apa-apa, jangan panik, nggak apa-apa, jangan panik. Diringkan Miringnya kemana? ke kiri aja, ke tempatnya ibu. Pak, biar dulu di bawah aja, diringkan. Maksudnya basah sih bawahnya. Basah apa? Basah kena itu. Mana yang basah? Bawahnya adik. Diiringkan ke sana berarti. Jadi, Oke. ya, bapak mah ada. Bapak ya. Ada. Aku cerita ngene iki adikku maping pindho lho. Nah, memang nggak senang diceritakan dia. Kok iso? Dia nggak mau diceritain ya adik ya. Oh, ya Nggak sudah. mau di-share tentang dia. Oh. Aku tadi baca buku ya kayak gitu loh. Oke, jadi tidak saya lanjutkan. Mohon maaf pada anakku. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di vlog tour selanjutnya.